Selamat datang di video pembelajaran teknik peramalan. Peramalan adalah prediksi, proyeksi, atau perkiraan kejadian di masa depan. Dengan kata lain, jika kita ingin mengetahui informasi di masa depan, kita akan membuat peramalan. Peramalan yang kita pelajari berdasarkan rumus-rumus matematika. Untuk mengetahui seberapa akurat peramalan yang kita buat, peramalan tersebut harus kita uji. Uji yang dilakukan adalah menghitung error atau kesalahan. Semakin kecil error, maka peramalan tersebut relatif semakin baik. Ada beberapa error yang kita bahas pada kuliah ini. Masing-masing adalah mean error, mean absolute error, mean squared error, mean percentage error, dan mean absolute percentage error. Selanjutnya, kita beralih ke Microsoft Excel. Sekarang kita berada di sheet data. Pada sheet ini, kita akan belajar cara mengubah data dari banyak baris dan banyak kolom menjadi data dalam bentuk satu kolom. Langkah pertama adalah memberi judul pada kolom C4 sampai dengan M4. Langkah kedua adalah mengetikkan rumus di bawah judul kolom tersebut. Sudah siap? Kita mulai. Ketikkan nomor di C4. Ketikkan kolom di K4. Ketikkan baris di L4. Ketikkan data di M4. Ketikkan 0 di J5, lalu pilih Fill Series. Pilih Series in Columns. Ketikkan 71 pada Sub Value. Ketikkan sama dengan mod buka kurung J5 titik koma 12 tutup kurung di K5. Kopikan ke bawah. Ketikkan sama dengan in buka kurung J5 dibagi 12 tutup kurung di L5. Kopikan ke bawah. Ketikkan sama dengan offset buka kurung string C string 5 titik koma K5 titik koma L5 tutup kurung di M5. Kopikan ke bawah. Sekarang kita berada di sheet akurasi 1. Di sini kita akan belajar cara menghitung error. Ada 3 error yang akan kita pelajari. Masing-masing adalah mean error, mean absolute error, dan mean squared error. Sudah siap? Kita mulai. Letakkan cursor di D5. Ketikkan sama dengan average, buka kurung, data, tanda seru, C5, titik 2, G5, tutup kurung. Tekan enter, lalu kopikan ke bawah. Letakkan cursor di E5. Ketikkan sama dengan C5 min D5. Tekan enter, lalu kopikan ke bawah.
Letakkan cursor di F5. Ketikkan sama dengan ABS, buka kurung, E5. Tutup kurung. Tekan Enter, lalu kopikan ke bawah. Letakkan cursor di G5. Ketikkan sama dengan E5 pangkat 2. Tekan Enter, lalu kopikan ke bawah. Letakkan cursor di E17. Ketikkan sama dengan sum, buka kurung, E5.2, E16. Tutup kurung. Tekan Enter, lalu kopikan ke kanan. Letakkan cursor di D19. Ketikkan sama dengan E17 dibagi count, buka kurung, C5.2, C16. Tekan Enter. Letakkan cursor di D20. Ketikkan sama dengan F17 dibagi count, buka kurung, C5.2, C16. Tutup kurung. Tekan Enter. Letakkan cursor di D21. Ketikkan sama dengan G17 dibagi count, buka kurung, C5.2, C16, tutup kurung. Tekan Enter. Sekarang kita berada di sheet akurasi 2. Di sini kita juga akan belajar cara menghitung error. Ada 2 error yang akan kita pelajari. Masing-masing adalah mean percent error dan mean absolute percent error. Sudah siap? Kita akan mulai. Letakkan cursor di C5. Ketikkan sama dengan data tanda seru H5. Tekan Enter, lalu kopikan ke bawah. Letakkan cursor di D5. Ketikkan sama dengan average, buka kurung, data, tanda seru, C5.2, G5. Tutup kurung. Tekan Enter, lalu kopikan ke bawah. Letakkan cursor di E5. Ketikkan sama dengan C5 min D5. Tekan Enter, lalu kopikan ke bawah. Letakkan cursor di F5. Ketikkan sama dengan E5 dibagi C5 kali 100. Tekan Enter, lalu kopikan ke bawah. Letakkan cursor di G5. Ketikkan sama dengan ABS, buka kurung, F5. Tekan Enter, lalu kopikan ke bawah. Letakkan cursor di E17. Ketikkan sama dengan sum, buka kurung, E5.2, E16. Tutup kurung. Tekan Enter, lalu kopikan ke kanan.
Letakkan cursor di D20. Ketikkan sama dengan F17 dibagi count buka kurung C5 titik 2 C16 tutup kurung dibagi 100. Tekan enter. Letakkan cursor di D21. Ketikkan sama dengan G17 dibagi count buka kurung C5 titik 2 C16 tutup kurung dibagi 100. Tekan enter. Sekarang kita berada di sheet Naive Forecast. Di sini kita juga akan belajar cara menghitung error jika prediksinya menggunakan Naive Forecast. Ada dua error yang akan kita pelajari. Masing-masing adalah mean absolute error dan mean absolute percent error. Sudah siap? Kita mulai. Letakkan cursor di C5. Ketikkan sama dengan data tanda seru H5. Tekan enter lalu kopikan ke bawah. Letakkan cursor di D5. Ketikkan sama dengan data tanda seru M64. Tekan enter lalu kopikan ke bawah. Letakkan cursor di E5. Ketikkan sama dengan C5 min D5. Tekan enter lalu kopikan ke bawah. Letakkan cursor di F5. Ketikkan sama dengan ABS buka kurung E5 tutup kurung. Tekan enter lalu kopikan ke bawah. Letakkan cursor di G5. Ketikkan sama dengan ABS buka kurung F5 tutup kurung dibagi C5 dikalikan 100. Tekan enter lalu kopikan ke bawah. Letakkan cursor di F17. Ketikkan sama dengan sum buka kurung F5 titik 2 F16 tutup kurung. Tekan enter lalu kopikan ke kanan. Letakkan cursor di D20. Ketikkan sama dengan F17 dibagi count buka kurung C5 titik 2 C16 tutup kurung. Tekan enter. Letakkan cursor di D21. Ketikkan sama dengan G17 dibagi count buka kurung C5 titik 2 C16 tutup kurung dibagi 100. Tekan enter. Sekarang kita berada di sheet Tails U. Di sini kita akan belajar membandingkan prediksi cara yang biasa dan Naive Forecast. Sudah siap? Kita mulai. Letakkan cursor di C5. Ketikkan sama dengan data tanda seru H5. Tekan enter lalu kopikan ke bawah. Letakkan cursor di D5. Ketikkan sama dengan average, buka kurung, data, tanda seru, C5 titik 2 G5 tutup kurung. Tekan enter lalu kopikan ke bawah.
Letakkan cursor di E5. Ketikkan sama dengan buka kurung, D6 min C6, tutup kurung, dibagi C5, tutup kurung, pangkat 2. Tekan Enter lalu kopikan ke bawah sampai dengan E15. Letakkan cursor di F5. Ketikkan sama dengan buka kurung, C6 min C5, tutup kurung, dibagi C5, tutup kurung, pangkat 2. Tekan Enter lalu kopikan ke bawah sampai dengan F15. Letakkan cursor di E17. Ketikkan sama dengan sum, buka kurung, E5.2, E15, tutup kurung. Tekan Enter lalu kopikan ke kanan. Letakkan cursor di C19. Ketikkan sama dengan SQRT, buka kurung, E17 dibagi F17, tutup kurung. Tekan Enter. Jangan lupa kerjakan soal pada sheet shampoo dan suhu. Wow. Sampai bertemu dengan video saya selanjutnya.